Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan diangkatnya amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini, mari kita perbanyak doa, karena doa adalah senjata orang beriman, dan Sya'ban adalah waktu yang penuh keberkahan untuk mengetuk pintu langit dengan penuh harap dan kerendahan hati. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak tertinggal nasihat-nasihat penuh keberkahan. Like videonya jika bermanfaat. Share ke keluarga dan sahabat agar pahala terus mengalir. Tulis di kolom komentar doa terbaik yang sedang Anda panjatkan di bulan Sya'ban ini. Semoga setiap klik kebaikan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak pembahasannya. Pertama, doa memohon ampunan dan rahmat Allah. Dibaca kapan saja, terutama di malam hari. Allahumma gfirli dhanbi kullahu, diqqahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu, alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun besar, yang awal maupun akhir, yang tampak maupun tersembunyi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Ada dosa yang kita sadari, ada pula dosa yang luput dari ingatan. Ada dosa yang tampak di hadapan manusia, dan ada pula dosa yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat agung. Doa yang mencakup seluruh jenis dosa tanpa terkecuali. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku, yang kecil maupun besar, yang awal maupun akhir, yang tampak maupun tersembunyi. Doa ini mencerminkan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Kita mengakui bahwa kita lemah, penuh kekurangan, dan sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri membuka pintu harapan yang sangat luas melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini menegaskan bahwa sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling suci, tetap memperbanyak istighfar. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Jika Rasulullah saja terus memohon ampun, lalu bagaimana dengan kita? Maka perbanyaklah doa ini, terutama di malam hari, setelah sholat, dan di saat-saat sunyi ketika hati paling jujur. Karena Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya dengan penuh harap dan penyesalan. Kedua, makna mendalam doa memohon ampunan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini mengajarkan kepada kita hakikat seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Ketika doa ini terucap, sesungguhnya kita sedang mengakui dengan jujur bahwa diri ini penuh kelemahan, penuh kekurangan, dan tidak pernah luput dari dosa. Kita datang kepada Allah bukan dengan kesombongan, tetapi dengan hati yang tunduk dan berserah.
Dalam doa ini, tidak ada satupun dosa yang dikecualikan. Dosa kecil maupun besar, yang disengaja maupun tidak, yang tampak maupun tersembunyi. Semuanya kita serahkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Inilah bentuk kepasrahan total seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yaghfiruz dzunuba illallah." Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Quran Surat Ali Imran ayat 135. Ayat ini menegaskan bahwa hanya kepada Allah tempat kita kembali dan berharap ampunan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi rahmat-Nya selama kita mau merendahkan diri dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menenangkan hati hamba-hambanya melalui firman-Nya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi teladan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari." Hadis riwayat Muslim. Jika Rasulullah yang telah dijamin ampunan saja terus memperbanyak taubat, maka betapa besar kebutuhan kita terhadap ampunan Allah. Maka jadikanlah doa ini sebagai doa yang sering kita panjatkan, terutama di waktu-waktu mustajab, karena Allah tidak melihat banyaknya dosa kita, tetapi melihat ketulusan hati kita saat kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita, melembutkan hati kita, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Ketiga, keutamaan doa memohon ampunan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa memohon ampunan bukan sekedar rutinitas lisan, tetapi sebuah ibadah hati yang memiliki keutamaan besar dalam kehidupan seorang mukmin. Doa ini melatih kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui bahwa tanpa pertolongannya kita tidak mampu menjaga diri dari dosa dan kesalahan. Kerendahan hati inilah yang Allah cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Surat Al-Furqan ayat 63. Keutamaan berikutnya, doa memohon ampunan menjadi sebab dibersihkannya hati dari dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Istighfar adalah cahaya yang menghapus noda di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan timbul satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih." Hadis riwayat Tirmizi. Selain membersihkan hati, istighfar juga mengundang rahmat dan ketenangan jiwa. Hati yang dekat dengan Allah akan dipenuhi rasa tenang, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang paling utama, doa ini menguatkan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika seorang hamba sering kembali kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan pernah merasa lelah untuk memohon ampunan kepada Allah, karena istighfar bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda hidupnya hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beristighfar dan didekatkan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah kesempatan emas sebelum datangnya Ramadan.
Jangan biarkan hari-harinya berlalu tanpa doa, tanpa istighfar, dan tanpa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi, satu doa yang kita panjatkan dengan penuh keikhlasan di bulan ini menjadi sebab dihapusnya dosa dan dikabulkannya harapan. Mari kita manfaatkan Sya'ban dengan memperbaiki hati, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga setiap doa yang terucap diangkat ke langit, diterima dengan kasih sayangnya, dan menjadi bekal terbaik menuju Ramadan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang kuat dan hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.